Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan happy selalu ya kan. Video kali ini masih bertemakan dengan permedisan. Untuk di video ini, aku akan sharing ke teman-teman berapa biaya yang sudah kami habiskan mulai dari pengecekan pertama hingga masuk ke trimester kedua dan terakhir kami visit dokter untuk kunjungan rutin. Baru ngomong dikit udah capek. Jadi sebelumnya, sebagai info buat teman-teman, untuk rumah sakit yang sekarang ini kami pakai itu adalah rumah sakit yang kedua. Jadi kami sudah pindah dari rumah sakit pertama ke rumah sakit yang kedua. Jadi rumah sakit yang kami pakai ini adalah sudah pindahan dari rumah sakit yang pertama gitu. Jadi udah beda rumah sakit. Tapi aku akan share ke teman-teman biaya di rumah sakit pertama itu dan kenapa kami harus pindah ke rumah sakit lain gitu. Itu nggak usah sebutin rumah sakit lah ya. Gimana gitu kalau sebutin rumah sakitnya. Di sini ada aplikasinya. Jadi aplikasinya itu kayak gini guys. Jadi namanya itu My Chart. Jadi ini berlaku untuk Android sama iOS. Jadi di sini itu udah lengkap. Ada visit, messages, menu, test result, medications. Jadi semuanya udah transparan di sini. Ini adalah aplikasi dari rumah sakit yang pertama. Jadi di rumah sakit yang pertama itu kami sudah melakukan 3 kali visit. Yang pertama itu visit perawat, yang kedua ultrasound, terus yang ketiga visit dokter pertama kali. Jadi kami ketemu dokter itu baru sekali. Jadi pertama kami visit itu di bulan Maret itu dengan perawat. Aku nggak ngerti sih, aku tanya beberapa teman-temanku sih, mereka bilang nggak ada visit, nggak ada kunjungan perawat sih ya, jadi mereka langsung dokter. Nggak tahu kenapa mereka harus menjadwalkan ketemu perawat dulu gitu. Dan di sini aku mau cerita sama teman-teman, curhat ceritanya ya kan. Ini sampai sekarang aku masih ingat guys, saking keselnya. Jadi aku pertama kali ketemu sama perawat ini, memang di rumah sakit yang ini staff-staffnya itu semua kurang friendly. Kurang friendly-nya itu begitu kita datang, ya namanya pasien kan, dimana-mana kan namanya pasien ya, punya mood yang beda-beda gitu kan. Terus namanya pasien ya gimana sih, kalau yang aku lihat di Indonesia kan rata-rata menghadapi pasien itu ramah, murah senyum, terus ya pokoknya friendly banget lah gitu. Nah ini kita dari pertama kita bikin appointment itu memang sudah nggak nyaman gitu, maksudnya mereka tuh kurang ramah. Kan sebelum kunjungan dokter seperti ini kan aku udah pernah beberapa kali ketemu dokter gitu kan, udah beberapa kali tes urin, untuk tes darah seperti itu. Memang setiap rumah sakit itu pasti beda-beda peraturannya, tapi kalau kita belum pernah berkunjung gitu, mereka pasti akan menjelaskan secara detail gitu. Nah waktu kami pertama kali ke sana itu kita langsung isi form, isi data-data segala macam gitu kan. Dan anehnya begitu kita udah kasih ke resepsionisnya itu, jadi ada 2 resepsionis kan, memang sih masih muda-muda. Di sini sih memang agak terkenal ya. Kalau resepsionisnya, perawatnya masih muda-muda, emang nggak semua, tapi rata-rata masih muda-muda. Mereka tuh kayak cuek gitu loh, kayak masa bodoh gitu. Beda kalau sama yang udah senior. Yang senior itu biasanya mereka tuh lebih ramah, lebih tahu menghadapi orang-orang gitu. Nah, kita udah selesai nih ya kan, isi form segala macam data-data. Nah kita kasihlah ke resepsionis. Resepsionisnya ini aneh gitu. Dia nanya, kamu tahu nggak tes urinnya di mana? Lah, aku bingung kan, maksud aku belum pernah ke sana gitu kak. Kenapa lu harus nanya gue? Harusnya walaupun gue udah pernah ke sana, nggak sepantasnya seorang resepsionis untuk bertanya seperti itu kepada pasien gitu. Seharusnya mereka itu menjelaskan, oh nanti kamu tes urin di sini ya, di sini. Pas dia tanya ke aku agak bingung gitu kan. Akhirnya aku kayak ngeblank gitu, no, I don't know, aku bilang gitu kan. Oh, oke, nanti kamu masih sini, jadi dijelasin lah sama dia. Tapi aku udah pernah tes urin kan. Aku kira sama lah prosedurnya kayak yang dulu aku tes urin gitu. Masuklah aku ceritanya ke ruangan yang untuk tes urin. Mereka udah sediain botol di situ, jadi kita tulis nama sendiri gitu. Nah, udahlah ceritanya. Begitu aku tulis nama, terus urinnya udah terkumpul ya kan. Aku taruh di meja karena aku nggak dengar dan mereka tuh nggak jelasin kalau kita harus taruh botol cupnya itu ke kabinet yang kecil dan nggak ada petunjuk sama sekali gitu loh. Taruhlah di atas meja kayak lemari-lemari kecil gitu kan.
aku taruh di atas lemari itu. Nah terus aku keluar lah, udah selesai. Aku nggak kepikiran gitu kan kalau salah naro gitu. Nah akhirnya nggak berapa lama dipanggil lah sama si perawatnya. Perawatnya ini judes deh, padahal dia lagi hamil, sama-sama hamil gitu kan, harusnya dia lebih tahu lah, lebih mengerti moodnya orang hamil seperti apa gitu kan. Dia panggil lah nama belakang aku kan, terus dia bilang, menaruh botol urin kamu atas meja itu ya, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, oh iya, aku bilang gitu. Dia pakai masker tapi matanya itu kayak mata mau nelan kita gitu kan. Kenapa kamu naruh situ? Tolong dipindahkan ke kabinet. Padahal perawat loh. Aku sempat blank kan. Akhirnya aku nanya, aku harus taruh di mana? Di situ ada kabinet kecil, taruh di situ, kata dia. Padahal sama aja kalau cuma mindahin gitu doang, terus tetap aja lo ambil juga gitu kan. Aku sama suamiku jadi agak heran. Terus suamiku bilang, oh kenapa mereka mempermasalahkan itu seakan itu adalah masalah besar gitu. Nah akhirnya udahlah. Dari situ aku udah mulai agak panas gitu kan. Ini kok perawat kok songong banget gitu loh. Masih perawat juga udah belagu gitu kan. Sorry ya yang merasa perawat, nggak semua perawat, tapi selalu ada aja yang begitu gitu. Nah, udahlah gitu kan. Nah terus habis itu tes inilah segala macam ditanya-tanyain gitu. Tapi aku udah nggak serak gitu. Nah akhirnya udahlah selesai lah. Begitu dia isi form di kertas orange, dia tuh nggak jelasin gitu. Gue nggak ngerti apa memang dia karena bego atau blow on. Aduh sorry. Gue kalau nginget itu kayak bawahnya tuh emosi gitu. Kalau ingat-ingat itu hal-hal kecil yang bikin emosi gitu. Habis selesai isi, dia cuma bilang, kalian ke lantai 1 ya, di lantai 1 nanti akan dites lagi, diambil darah sama urinnya, oke lah. Dia nggak jelasin kalau kertas ini harus kita kasih ke resepsionis lagi gitu, kalau kita harus check out. Pemikiran kita itu, begitu di lantai 1, nanti kita yang akan check out di sana atau gimana-gimana, atau dijelasin sedetail mungkin, atau dari lantai 1 mungkin baru kita disuruh kemana lagi gitu. Ternyata guys, nggak masuk ke komputer, karena kertas yang orange itu yang dikasih ke kita itu harusnya dikasih ke resepsionis untuk mereka masukkan data itu ke komputer. Di komputer itu nanti didata lah, baru terjadwal lah appointment kita selanjutnya, kunjungan kita selanjutnya. Dan begitu sudah terdaftar di komputer, itu akan masuk ke aplikasi ini gitu. Nah aku kan nggak tahu ya, maksudnya nggak mengerti gitu ya. Nah kita ke lantai 1 tuh udah selesai, lantai 1 diambil urinnya lagi sama diambil darahnya lagi. Yang di lantai 1 ini lebih ramah-ramah karena mereka udah rata-rata senior. Nah udah deh tuh, si perawatnya ini bilang, udah kalian udah boleh pulang, katanya gitu kan. Oh kita masih pegang kertas orange ini nih yang diisi sama perawat yang pertama itu, kalian sudah boleh pulang kok, katanya gitu. Ya udah kita bawa lah, akhirnya nggak terdata lah ya kan. Dan kita belum tahu sama sekali, dan di aplikasinya juga memang nggak ada kunjungan selanjutnya itu tertera yang harusnya sudah tertera di situ. Paslah waktunya kita mau appointment sesuai dengan di kertas orange itu, dan suamiku sudah ambil cuti sehari itu karena takutnya lama gitu kan, karena itu ada sekitar mungkin berapa menit gitu kunjungannya itu, ditulis berapa lama gitu. Ternyata pas kita ke sana, ya resepsionisnya sudah ganti nih, yang ini lebih ramah nih dibanding yang pertama. Si resepsionis bilang, oh kayaknya belum terdaftar di komputer. Boom. Terus aku bilang, hah? Kok bisa? Terus dia bilang, iya harusnya ini kertas dikasih balik ke resepsionis ini. Jangan dibawa pulang karena habis didata baru bisa dibawa pulang. Terus aku bilang, kok nggak ada yang menjelaskan seperti itu? Aku bilang gitu. Kemarin itu adalah kunjungan kita pertama kali, bahkan perawatnya pun nggak ada penjelasan seperti itu. Kita hanya disuruh ke lantai 1, dan di lantai 1 kita langsung disuruh pulang. Aku udah mulai emosi kan di situ. Terus kata si resepsionisnya, itu bukan salah kalian kok. Perawatnya itu nggak mau keluar karena mungkin dia tahu dia salah. Aku udah emosi gitu. Akhirnya dia bilang, ayolah kita pulang. Dia sebenarnya udah emosi, tapi dia bisa tahan emosi. Kalau aku nggak bisa tahan emosi gitu. Terus kata suamiku, udahlah, kita pulang aja. Ya udah tuh akhirnya di data lah sama si resepsionis ini. Jadi April itu kami dapatlah jadwal ultrasound dan jadwal kunjungan dokter pertama kalinya. Cuman beda 3 hari, ultrasound dulu, terus baru ketemu sama dokter. Karena kan udah berapa minggu gitu kan, jadi di ultrasound dulu baru nanti ketemu dah sama dokter. Ultrasoundnya itu langsung kebentuk bayinya karena udah 11 minggu. Jadi biaya ultrasoundnya itu $699.60. Dari asuransi cuma dipotong $290.05.
terus kita bayar selebihnya itu $409.55. Aku gak ngerti kenapa ini kita bayarnya lebih banyak ya. Terus 3 hari setelah itu kan kunjungan dokter. Kunjungan dokternya ini biayanya $842. Ya sih muncul di aplikasi cuma 700 ya. Tapi nggak tahu setelah kita bayar 700 full, aku cek bulan ini kita masih utang $20 gitu. Jadi totalnya itu ternyata $842. Nah, karena kita udah bayar 700, jadi asuransi cuma bayar $122 dan $20-nya kita yang harus bayar. Ada isunya memang, sebelum kami bayar ini, suamiku kirim informasi kalau asuransi yang kami pakai ini akan mengakhiri kerjasama dengan rumah sakit yang pertama. Akhirnya kita putuskanlah untuk bayar biaya yang pertama sama yang kedua, karena yang pertama itu kan belum kami bayar, jadi sekaligus kami bayar dengan yang kedua ini gitu. Jadi totalnya itu sekitar 1.100 sekian apa 1.200 gitu. 4 minggu lagi harusnya kita datang kan, tapi karena ada informasi akan diakhiri kerjasama di bulan Juli, masih lama sih, tapi kami nggak mau menanggung risiko karena belum selesai kerjasama aja kita udah bayar banyak gitu. Gimana nanti kalau kita masih melanjutkan, taunya mereka nggak menandatangani kerjasama yang ada, kita malah tekor gitu. Akhirnya kita putuskanlah untuk cari rumah sakit yang lain. Akhirnya aku tanya-tanya teman, terus mereka rekomendasiin. Akhirnya kita telepon lah beberapa rumah sakit ini. Rumah sakit yang pertama dekat sama rumah, tapi mereka hanya memperbolehkan 1 orang saja. Jadi cuman istri yang boleh. Lah masa iya suaminya nggak ikut gitu kan, cuma dikarenakan COVID gitu. Tapi nggak masuk akal juga kan, si suami juga pengen lihat lah gitu, pengen tahu perkembangan anaknya seperti apa gitu. Akhirnya kita nolak gitu. Terus yang kedua agak jauh dari rumah karena udah beda kota, dan mereka tuh welcome banget gitu. Jadi begitu kita jelaskan situasinya kita, mereka langsung nanya, oh udah berapa minggu, bla 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 bla. Dan bahkan sampai data-data kita yang dari rumah sakit yang sebelumnya, mereka yang minta gitu. Akhirnya oh ya udahlah, kalau kita dapat jadwal yang cuma beda seminggu, kita cancel yang di rumah sakit pertama. Akhirnya dapatlah jadwal seminggu dari tanggal yang seharusnya kami masih appointment di rumah sakit pertama. Karena bedanya nggak begitu jauh, akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan kunjungan selanjutnya yang di rumah sakit pertama, dan kami daftarlah di rumah sakit yang kedua ini gitu. Jadi kami udah ketemu sama dokter di rumah sakit yang baru ini sudah 2 kali, bulan Mei sama di bulan Juni, dan sudah ultrasound 1 kali. Ultrasound untuk trimester kedua. Pengalaman kami sih dari pertama berkomunikasi sudah nyaman gitu, dan ternyata pada saat kita visit gitu nggak jauh beda dari yang pas kita telepon-teleponan sama si resepsionisnya gitu. Jadi memang benar-benar ramah, terus staffnya semua friendly banget, terus dokternya juga bagus gitu, informatif gitu. Cuman masalahnya itu doang, jauh dari rumah 30 menit. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Dan biayanya itu lebih masuk akal kami bayarnya guys. Jadi kan kami udah ketemu 2 kali sama dokternya ya, sama ultrasound 1 kali. Dan kemarin kami baru bayar bilnya nih, karena baru muncul bilnya itu di tanggal 13-an. Jadi tanggal 15 lah kami bayar bilnya. Kayaknya sih kunjungan yang pertama dengan dokter sama ultrasound kayaknya digabung, nggak dikasih tahu rinciannya berapa di tanggal segini dan tanggal segini berapa gitu. Jadi di biayanya itu udah langsung totalnya gitu. Opini aku ini udah digabung karena yang kunjungan pertama itu nggak ada bilnya. Jadi total bilnya ini $1.828.77. Terus di cover sama asuransi itu $1.785.94. Dan kami hanya bayar $42.83 guys. Bayangin dari rumah sakit yang pertama itu benar-benar 180 derajat perbedaannya ya. Kami langsung kaget pas aku kasih tahu sama suamiku ini biayanya. Suamiku langsung shock juga gitu. Wow, murah banget kata dia gitu. Aku juga shock gitu. Karena udah biasa bayar yang mahal-mahal, jadi dapat biaya murah kayak gini kayak ya langsung surprise banget gitu. Akhirnya kami langsung bayar lah ya kan, sesuai dengan yang di aplikasi. Jadi kami tidak tunggu-tunggu bilnya lagi, langsung bayar aja di aplikasinya. Terus kami kan Juni kemarin ada kunjungan juga yang ketiga. Kunjungan yang kedua itu kayaknya belum ada bilnya, mungkin nanti digabung sama bil yang kunjungan di bulan depan gitu, aku nggak ngerti. Untuk sampai sekarang ini sih udah beberapa hari sih belum muncul bilnya gitu. Jadi ya itulah total yang sudah kami habiskan di rumah sakit pertama sama yang di rumah sakit kedua.
pengalaman aku sih ya di rumah sakit sini sih itu nggak ada yang murah guys. Maksudnya terkadang nih ya, walaupun kita sudah bayar gitu, selalu ada aja biaya-biaya di luar dari yang sudah kita bayar gitu, entah biaya apa gitu. Cuman aku yang ini agak kaget sih, karena nggak ada biaya-biaya lain sih. Jadi aku nggak tahu nanti kedepannya akan ada biaya gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu biaya tambahan gitu. Mudah-mudahan selalu seperti ini gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak dipermainkan sama medis ini gitu. Karena biar gimana pun kan, walaupun di cover sama asuransi, terus kita harus bayar banyak lagi, itu kayaknya nyes banget gitu. Jadi fungsinya kita bikin asuransi itu apa gitu. Dan aku sangat bersyukur sih ya pindah dari rumah sakit yang pertama ini. Kami nggak pernah tahu gitu berapa banyak yang biaya yang akan kami keluarkan sampai nanti kelahiran si bayi gitu. Si bayi aja belum lahir kami udah keluarin banyak duit gitu. Apalagi nanti si bayi lahir, belum lagi nanti pada saat melahirkan, itu biayanya lebih mahal gitu kan. Dan puji Tuhan sih, mungkin ya ini jalan Tuhan juga, ada informasi kalau asuransinya akan mengakhiri kontrak dan kita harus pindah ke rumah sakit yang lain, walaupun harus jual tapi it's okay gitu kan. Selama kita nyaman dan billnya nggak bikin shock gitu kan, ya it's okay gitu. Jadi untuk sekarang biayanya ya itulah yang kami habiskan. Semoga nanti kedepannya yang kami habiskan tidak banyak, supaya bisa beli perlengkapan si bayi. Doain aja sehat-sehat ya teman-teman. Walaupun due date-nya tuh masih lama, tapi seiring dengan berjalannya waktu mungkin itu akan berjalan dengan cepat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah sharing hari ini. Semoga menjadi informasi yang berguna buat teman-teman, supaya teman-teman tidak selalu berpikir kalau di Amerika itu enak gitu loh. Sebenarnya banyak nggak enaknya di Amerika ini, terutama kalau sudah berhubungan sama pengeluaran-pengeluaran. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next videos. Bye bye.